Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang beberapa hal. Tadi sudah dijelaskan beberapa oleh Pak Irfan. Saya hanya akan menambahkan. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya dulu, apakah Bapak Ibu di sini sudah duduk sesuai dengan semestinya? Apakah Bapak Ibu di sini sudah duduk dengan sesuai dengan apa yang dikehendaki biasanya kepada murid? Sudah? Sudah. Berarti biasanya di sini ya kayak gini ya kalau di kelas mulai kayak gini. Apakah Bapak Ibu membiarkan kalau ada bangku kosong di depan itu murid dibiarkan aja di belakang? Enggak kan? Terus apa tindakannya? Nah, suruh maju isi yang di depan. Kalau gurunya saja belum bisa menerapkan hal kecil, budaya kecil seperti itu, apalagi sih muridnya. Gitu. Jadi tadi kan di apa? Sama Pak Irfan, ayo maju dulu, diisi yang dulu, gitu kan? Nah, dari awal budaya yang terbentuk adalah atas dasar keyakinan dari dalam diri. Kalau masih disuruh untuk maju, berarti di dalam diri itu belum terbentuk budaya positif untuk duduk di depan. Iya nggak? Iya, itu hal kecil. Oke, ini materinya sebenarnya sama sampai tadi. Ya, tentang disiplin positif, kemudian teknik motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kemudian apakah di dekat Bapak Ibu ada kertas? Ada. Bisa silakan disobek sedikit. Sobek sedikit aja. Ya, yang nggak kepake, yang nggak penting. Nah, silakan duduknya berhadapan. Silakan duduknya berhadapan. Ya, kalau yang nggak ada pasangan, cari pasangannya mana? Nih, Bu Siti masih ada. Ya, Mbak Rizka sama udah. Sekarang satu dulu. Satu orang akan berposisi sebagai A dan satu orang sebagai si B. Silakan si A, ya, silakan genggam kertas tersebut erat-erat. Anggaplah itu sebuah berlian yang sangat berharga. Itu adalah sebuah emas 24 karat senilai 10 juta rupiah atau mungkin lebih. Silakan digenggam erat-erat. Si A ya. Sudah? Sudah digenggam? Bisa ditunjukkan? Oke, si A. Kemudian si B, silakan rayu si A untuk membuka tangannya. Si B silakan rayu supaya mendapatkan benda berharga tersebut. Boleh dirayu, boleh dikritikin, boleh dicubit, boleh diapain sampai dapat harga apa? Benda berharga itu. Coba, silakan. Malah rayu. Titilan. Gitu Ayo. Sampai dapat. Wadi piro. Itu adalah sesuatu yang berharga yang di genggaman. Ya, sampai dapat. Pak Bagas dapat. Bener ini bisa. Bu Desi dapat. Terus dapat. Oke, Siska dapat. Terus Belum ya Bu. Nanti Bu ini lagi siang guys. oke. Kemudian sekarang silakan dibalik. Si B yang menggenggam yang berharga tersebut dan si A yang merayu. Nah.
Itu adalah sesuatu yang berharga, yang bernilai jutaan rupiah, yang sangat antik dan tidak ada lagi di dunia ini. Karena gitu. Ngacak ya kita ya. Iya, Pak Fikri. Udah hilang ya, udah nggak ada. Kemarin bareng dia udah nggak ada. Ini tadi jahat banget, nggak mau bareng ya. Kan masih. Iya, Fikri gambar. Enggak. Mulia. Dapat enggak? Ya, Kamu ya. Enggak. Mira. Mira dapat belum? Enggak dapat. Oke. Itu adalah sebuah perumpamaan. Jadi, dalam posisi paradigma teori kontrol itu, seseorang kita itu tidak bisa mengontrol orang lain untuk mengikuti apa yang kita mau. Ya, begitu juga terhadap murid. Kita itu nggak bisa nyuruh murid, hei kamu gini, hei kamu gitu, itu nggak bisa. Kecuali si murid itu yang mau. Kamu gini kok tak wes kamu, bukalah. Tapi kalau Pak Fikri nggak mau, nggak bakalan dibuka, ya kan? Begitu juga si murid. Nah, kamu nyapu ya, tiket ya. Kalau si murid nggak mau, nggak akan dijalankan. Nah, itu adalah teori kontrol kita sebagai guru. Bagaimana kita menuntun siswa, menuntun murid agar si murid itu membuka hal-hal baik dari dalam dirinya sesuai dengan keinginannya dia sendiri. Yang tadi kita katakan yaitu adalah tentang apa tadi? Nih, motivasi. Ya, motivasi itu ada yang eksternal dan ada yang internal. Anak-anak bisa kita ulangan. Semuanya belajar yang rajin biar bisa naik kelas. Itu kira-kira teori motivasi internal atau eksternal? Eksternal. Anak-anak, jam 12 saatnya kita sholat zuhur. Nanti kalau yang nggak sholat zuhur, guru catat. Itu motivasi eksternal. Tugas kita itu gimana caranya menumbuhkan motivasi internal. Kalau motivasi internal itu udah tumbuh, anak itu jalan sendiri. Jam 12, step, istirahat, dengan otomatisnya mereka ambil wudu, ambil mukena yang perempuan, kemudian sholat. Duduk di musola juga, itu kita harus menumbuhkan motivasi internalnya. Kan biasanya nih, ayo duduk yang rapi, ayo maju sini, gitu kan. Nah, kalau anak-anak itu sudah sadar dengan keyakinan yang ada dalam sendiri, saya sholat agar saya menjadi manusia yang lebih baik, agar saya nilai kebajikannya itu ada dalam dirinya. Jadi bukan karena takut Pak Guru, takut Bu Guru, ya nggak dukung. Itu tugas kita menumbuhkan motivasi internal. Gitu. Nah, kita balik lagi ke depan. Nah, kemudian nilai kebajikan. Nilai kebajikan maksudnya apa sih di sini? Ini kok enggak jelas ya. Nilai kebajikan itu nilai positif yang ada di dalam diri individu yang akan mereka raih. Nah, kamu nanti mau jadi seperti apa? Kamu nanti pengennya gimana? Itu nilai yang harus kita gali sebagai guru. Misalnya di sini nilai kebajikan. Jadi pemerintah melalui umur ini mengharapkan nilai kebajikan anak Indonesia melalui profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong,
berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu. Apakah semuanya harus kita dapatkan? Enggak. Bagian mana yang tadi dikatakan? Bagian mana yang sudah anak itu capai? Kalau kesemuanya itu mungkin susah, mungkin agak berat dan memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi mungkin beriman dan bertakwanya kita sebagai sekolah ini ya, beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sholatnya, kemudian dengan ngajinya, itu kita ukur. Kemudian gotong royong, kebersamaannya mereka, misalnya dalam hal kecil, piket, dan lain sebagainya. Itu kita bisa melihat yang mana yang akan kita arahkan. Jadi murid itu, kalau dulu kita menganggapnya murid adalah bagaikan kertas putih, di mana guru akan menuliskan menuliskan hal-hal yang baik. Nah, sekarang di umur ini diibaratkan murid itu sudah punya tulisannya, bukan kertas putih bersih lagi, tapi murid itu sudah punya tulisannya, hanya masih samar. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan hal-hal yang baik, tulisan baik. Yang tulisan jelek-jelek itu dihilangkan. Gitu. Jadi bukan lagi kertas putih yang bersih, tapi kertas yang sudah ada tulisannya tapi masih samar. Itu. Nah, terus gimana sih anak ini? Apa yang harus kita lakukan? Dari menulis di atas kertas itu, menebalkan tulisan yang positif itu, kita menuntun siswa agar mencapai nilai kebajikan ini. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Jadi bukan lagi kertas putih terus kita menulis apa terserah. Karena anak itu sudah mempunyai kodratnya, iya kan? Tuhan sudah mengirimkan bayi kecil imut itu sudah ada kodratnya masing-masing. Tinggal kita yang menuntun dan mengarahkan. Gitu. Nah, kemudian terkait motivasi tadi sudah Tuhan. Jadi merdeka, kurikulum merdeka. Dimaksudkan di sini bukan merdeka yang semerdeka-merdekanya itu tidak. Tapi merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Erkan, murid itu kita bantu carikan solusinya dari dalam diri dia sendiri. Jadi bukan kita yang, nah kamu harus begini, nah kamu harus begitu, itu tidak. Tapi kita menuntun. Kamu nanti mau jadi seperti apa? Yang kamu lakukan ini salah atau benar? Nah misalnya nih, iya Bu, tadi aku marah-marah sama si A, soalnya dia ini injek kakiku. Nah si A injek kakimu. Terus kamu marah-marah itu benar atau tidak? Kita kembalikan lagi kepada hal kebajikan yang baik, pada hal-hal yang baik. Dia pasti menjawab, enggak, marah-marah enggak baik. Terus kita tanya lagi, terus ada enggak cara selain marah-marah? Kan si B tadi injek kakimu, ada enggak cara selain marah-marah biar kamu bisa mengungkapkan isi hatimu? Jadi kita benar-benar menuntun siswa untuk melakukan hal positif, hal baik tanpa menguras energi dan emosi. Gitu. Nah, jadi siswa menemukan sendiri, bukan kita yang mengarahkan lagi. Nih. Kemudian ini adalah pengakuan apresiasi kebajikan. Contoh kata-katanya di sini ya. Nah, kemarin Ibu perhatikan kamu nolong si Rasya ya. Wah, kamu pintar sekali. Kemudian bla bla bla. Itu adalah suatu apresiasi. Jadi tidak lagi, oh kemarin yang mendapatkan misalnya hafalannya terbanyak, Ibu kasih uang 50.000. Itu tidak seperti itu. Ketika si anak misalnya hafalannya sudah banyak, dapat duit 50.000,
Dan besok ketika hafalannya nambah lagi kok tidak dapat uang, maka motivasinya juga akan turun. Lah, aku nggak dikasih duit, males lah hafalan. Gitu. Nah, jadi apresiasi kita bisa berupa kata-kata. Apa salah memberikan hadiah? Enggak salah. Tapi dalam hal-hal tertentu, misalnya perlombaan, gitu, itu kita boleh apresiasi pakai hadiah. Tapi kalau untuk nilai-nilai kebajikan, itu kalau bisa kita mengurangi ya, pemberian hadiah, pemberian hukuman. Nah, keyakinan kelas tadi sudah disampaikan. Jadi sebuah budaya positif itu hal kecilnya melalui keyakinan kelas. Hal kecilnya dimulai dari keyakinan kelas. Oke, tidak boleh makan dan minum di kelas saat belajar. Boleh nggak kata-kata seperti itu? Tidak. Harusnya di mana? Kalau makan masih istirahat. Membuat kata-kata yang negatif itu menjadi positif. Makan dan minum pada saat istirahat. Tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Bisa diganti dengan apa? Memakai sepatu saat pulang. Kemudian memakai sepatu saat di luar kelas. Meletakkan sepatu saat mau masuk kelas, meletakkan di rak sepatu ya. Untuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu positif, dengan kata-kata yang positif, tapi tumbuhnya dari dalam diri anak. Jadi ketika si anak melakukan kesalahan, dia kembalikan lagi. Ini keyakinan kelas yang kita buat. Nah, kalau keyakinan kelas itu sudah berulang, kemudian sudah bisa diterapkan, itulah yang akan menjadi sebuah budaya. Kira-kira kalau sudah terbentuk kayak gitu, enak nggak ya? Enak banget ya. Kita udah nggak perlu marah-marah, kita nggak perlu emosi, kita nggak perlu teriak-teriak. Tapi tantangannya itu, bagaimana cara kita menumbuhkan keyakinan dari dalam diri anak sendiri? Bagaimana cara menumbuhkan hal-hal positif dengan anak itu sadar secara diri sendiri, secara mandiri. Tuh, itu adalah tantangan kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kira-kira manusia butuhnya apa ya? Dicintai. Dicintai. Duit. Ya. Butuh kehidupan. Makan minum wajib. Terus? Istirahat. Healing, ya benar. Traveling. Ada lagi? Butuhnya apa sih? Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang sudah dikategorikan oleh para pakar. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup di mana? Makan minum. Bertahan hidup, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, ya kan? Itu untuk bertahan hidup. Kemudian penguasaan itu di mana? Misalnya nih, si anak, sini, aku punya mainan, kamu mau nggak? Yuk kita main ini. Si anak ini berusaha untuk, menjadi pelopor lah ya dari di antara teman-temannya. Itu penguasaan. Itu ada dalam diri manusia. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dan tahu ya, kasih sayang dan diterima. Kemudian kesenangan, kayak tadi traveling, jalan, shopping, kesenangan. Terus satu lagi ini, Kesenangan. kesenangannya ada 2 ya. Yang satu apa Pak? Senang. Yang satu ada satu lagi apa ya? Kok lupa? Iya, kesenangan dua-dua.
Bertahan hidup, makan, minum, baju, rumah, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, sama kerohanian itu ada. Dia masuknya satu ini apa nih Pak Iwan? Nanti saya pikir dulu. Ada satu lagi. Jadi kalau kasih sayang si misalnya Kebutuhan. kebutuhan. Si anak ini dia suka lari sana lari sini. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Suruh duduk nggak mau, terus suruh dia nggak mau, suruh belajar nggak mau, suruh nulis nggak mau. Itu berarti ada hal dari kebutuhan dia yang harus dia penuhi. Itu menjadi alasan dia mengapa melakukan lari sana lari sini nggak mau diem. Alasan dia mungkin penguasaan karena dia pengen teman-temannya itu jadi bodohnya lah ya, jadi bodohnya. Kemudian ada juga mungkin alasan dia untuk senang karena dia senang tuh lari-lari sana lari sini. Dan mungkin kasih sayang mungkin dia butuh perhatian dari gurunya. Jadi dia lari sana lari sini cari perhatian lah. Nah, terus apa yang kita lakukan kalau lihat murid kayak gitu? Marah kan? Duduk, jangan ribut, jangan lari-lari gitu. Ya kan bedanya? Itu enggak. Kita panggil, kamu kenapa lari-lari? Ada apa? Kita nuntun anak itu. Apa sih yang dia butuhkan? Nah, kalau sudah, Bu, aku nggak mau nulis, aku gini-gini. Udah, kamu maunya gimana? Ditanya si anak itu maunya apa? Aku mau main di bola aja lah, main bola. Oke. Yaudah main bola. Itu senangan dia. Dia pengennya main bola. Dia lari-lari ini kan caper kan ya. Pengen main bola. Ya udah kita kasih bolanya. Tapi nanti pasti istirahat tuh. Jadi nggak semata-mata langsung dikasih itu, nggak ada batasan-batasan juga yang kita harus sama. Tuh, jadi nggak perlu marah-marah, yang emosi, yang harus mengeluarkan kata-kata kotor bahkan ya itu nggak perlu. Nah, kemudian tadi ada 5 posisi kontrol. Biasanya Bapak Ibu di kelas posisinya itu sebagai apa sih? Pak Fikri coba yang mana yang Pak Fikri lakukan dari 5 posisi ini? Dalam menghadapi siswa. Manajer. Sebagai teman. Kenapa Pak sebagai teman? Itu saya. Saya sebagai pacar. Ada lagi ya. Pak Bagas, biasanya yang mana Pak kalau di kelas? Hukum. Kalau Bu Yani yang mana Bu? Pemantau, ini mantau nih. Oh itu sini. Oh itu sini. Kalau Desi yang mana Bu Desi? Kadangnya sebagai penghukum, kadang juga sebagai teman juga. Ya, ada penghukum, ada sebagai teman. Belia. Kadang sebagai penghukum, terus teman juga, pemantau juga. Kalau Buya, yang mana Buya? Sebagai teman, penghukum, pemantau. Bu Mira, yang mana? Lebih seringnya ke Penghukum. Bu Neti. sebagai penghukum, terus sama kadang juga membuat rasa bersalah.
Penghukum pernah juga. Bu Zerni. Apa ya? Enggak tahu Bu. Nggak tahu Bu. Sebagai penghukum kayaknya. Karena kayak saya periksa buku gitu ya. Besok itu tak ingin awas loh besok kamu. Oh, Awas penghukum loh buku. besok kamu. Berarti masih sebagian besar penghukum ya. Iya. Nah, kita di sini adalah dituntut menjadi posisi manajer. Bisa misalnya tadi Bu Sudarni, hari ini apa tadi Bu? Pemeriksaan buku. Nah, siapa yang bukunya panjang akan Bu Guru kasih hukuman, gitu ya. Itu penghukum. Beda lagi kalimatnya. Kok bukunya masih panjang sih? Kan kemarin Bu Guru udah ingetin, Bu Guru capek loh ngomong terus. Itu sebagai apa? Membuat salah. Beda lagi kalimatnya kalau, nah besok potongin bukunya ya, kan rasa anak baik, anak pinter ya. Itu adalah sebagai pemahaman. Nah Pak Manto ini, oh itu bukunya panjang. Nanti itu tindakannya dia lebih memberi hukuman juga Pak Manto. Nah sebagai manajer itu yang kita harus bisa lakukan dari sekarang. Gimana? Gimana caranya? Tuh, melakukan segitiga restitusi. Jadi pangkalnya segitiga restitusi itu kita memposisikan diri sebagai manajer. Si A tadi bukunya panjang, kita panggil. Kalau kita ngomong si A ini di depan teman-temannya, itu akan membuat si A merasa minder di hadapan teman-temannya. Dan itu juga bisa menjadikan kita sebagai penghukum. Jadi penghukum itu, hukuman itu tidak hanya kamu lari keliling 10 kali lapangan, itu tidak hanya itu. Tapi kalau si anak itu udah kena mental, itu juga adalah hukuman bagi si anak. Jadi bukan cuma lari capek gitu enggak. Kalau si anak udah ngedon, mentalnya ngedon, itu juga yang malah lebih berbahaya untuk si anak. Jadi panggil kantor. Kan Rasya kemarin Bu Guru udah ngingetin kan buat potong kuku. Iya Bu Guru kan, tapi jawabnya. Nah si Rasya, kenapa waktunya masih panjang? Kita tanya dulu alasannya. Siapa tuh emang dia lupa atau emaknya nggak sempet fotoin bukunya gitu kan. Tanya dulu alasannya. Kenapa alasannya kok nggak potong buku? Kan kemarin udah Guru ingetin. Nah, terus itu baru kita kembalikan ke nilai kebajikan, keyakinannya. Kemarin kita udah sepakat kan mau hari ini bukunya semuanya pendek. Nah, terus nanti berarti Tasya harus melakukan apa sekarang? Fotoin buku, kita kasih lah potongan bukunya. Tuh. Jadi jangan jangan menghukum. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan posisi kita sebagai penghukum. Nah, kalau bisa sebagai teman, bahkan sebagai manajer itu. Begitu bisa kira-kira? Bisa lah, kita bisa. Ya, perubahan dari budaya. Ya, kita mau membentuk sebuah budaya positif, datangnya ya dari diri kita sendiri. Kalau dari diri kita sendiri nggak bisa, gimana kita mau merangkul anak-anak dan semua warga di sekolah? Gitu. Dan mungkin ada yang ditanyakan tentang ini tadi? Ya, pengetahuan, kemudian motivasi mandiri. Tadi udah bisa dipahami ya, kenapa kok kita nggak boleh ngasih hadiah? Ya, kenapa alasannya? Iya, kalau kita kemudian nggak ngasih itu hadiah, motivasinya kan turun. Terus, kenapa kita tidak boleh memberikan hukuman? Kenapa?
supaya si anak nggak kena mental ya, kalau bahasa Jawanya nggak kena mental. Kemudian si anak kembali kepada keyakinan dia, kepada nilai-nilai yang sudah kita sepakati bersama. Maka saya harap ajaran baru besok semua kelas itu memiliki keyakinan kelas yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi anak itu mau seperti apa, kelasnya itu mau gimana, belajarnya mau gimana. Mau belajar di luar, ya udah ayo kita fasilitasi belajar di luar. Tapi kan dengan batasan nggak di luar apapun, mau dari lari-larian gitu. Untuk kesepakatan gitu ya, kita harus ada di awal. Nah, ketika di tengah-tengah si anak tahu kesalahan, kita kembalikan lagi ke keyakinan awal. Gitu ya. Baik, semoga hal yang kecil ini bisa membawa kita jadi guru yang lebih baik, jadi guru yang lebih yang lebih dicintai oleh anak-anak. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak menggunakan kata tidak, dilarang, ataupun jangan. Nah, kalimatnya penting. Misalnya tadi si Alvin pengen kelasnya tidak kotor. Kelasnya tidak kotor. Di situ masih ada kata tidak. Nah, kita hilangkan dengan kalimat yang positif. Misalnya membersihkan kelas sebelum masuk kelas atau sebelum belajar. Jadi kita membuatnya dengan kalimat yang positif. Bisa dipahami? Nah, nanti keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas ini itu yang akan kita jadikan sebagai acuan dalam melakukan proses belajar mengajar. Oke, bisa dimulai? Nah, sekarang kita akan bagikan satu anak satu kertas ini. Silakan ditulis, boleh satu keyakinan, boleh dua keyakinan, boleh tiga keyakinan. Tergantung kalian pengennya kelas seperti apa. Oke? Nah, silakan ditulis di kertas.
Gigi nggak? Nah, silakan mulai dibuat sesuai keyakinannya masing-masing. Dikasih nama boleh atasnya. Namanya Aji. Pengen kayak gini, kayak gini, kayak gini. Satu boleh, dua boleh, tiga boleh. Yang sudah boleh ditempelkan ke depan. Ya, tempel sudah. Gigi nggak? Gigi Set. Ambil sana. Oke, baiklah. Ini adalah keyakinan kelas dari masing-masing kalian. Oke, sini akan membacakan beberapa ya. Yang pertama, melepas sepatu saat memasuki kelas supaya kelas bersih. Melepas sepatu saat memasuki kelas. Nah, berarti sepatunya harus diletakkan di depan, di rak sepatu. Masih ada yang pakai ini? Semuanya. Oke, kita terapkan mulai besok ya, mulai nanti ya. Yang kedua, sebelum pelajaran, ice drinking terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran,
tidak berlebihan, tidak terlalu banyak. Oke. Membersihkan kelas sebelum memasuki kelas sesuai jadwal tiket. Berarti setiap pagi sebelum kelas dimulai sesuai jadwal tiket harus membersihkan kelas. Siapa yang hari ini sudah membersihkan kelas? Jelas aja aku. Oke. Kemudian ada lagi. Papan tulis yang bagus, kelas yang rapi. Ya, papan tulis yang bagus dan kelas yang rapi. Kita lihat papan tulisnya udah mulai ini ya. Udah mulai diubah. Terus gimana dong caranya biar papan tulisnya kita bagus? Beli lagi. Beli lagi. Kalau sudah beli harus jangan dirawat. Jangan udah beli, kita beli udah bagus tapi terowak lagi, bolong lagi, harus dijaga. Ada lagi? Jika ingin makan, sebaiknya waktu istirahat. Berarti makan hanya ada di waktu istirahat. Selain waktu istirahat, berarti tidak boleh makan. Belajar dengan santai, sering belajar di luar kelas. Nah, ini sering belajar di luar kelas. Kira-kira kalau sering belajar di luar kelas, anak-anak bisa kondusif nggak ya? Harus konsekuen nih. Pengen belajar di luar kelas, tapi harus konsekuen. Tidak lari sana lari sini. Nanti ada yang di sini, ada yang di ujung sana. Harus tetap belajar sesuai dengan materinya. Oke, ini adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita. Semuanya menyetujui ini? Setuju dengan keyakinan ini? Setuju. Berarti jika ada yang melanggar, misalnya ada yang makan tidak waktu istirahat, harus menerima konsekuensi. Oke. Baik, itu tadi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan keyakinan kelas ini. Setuju? Setuju. Oke, baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan untuk belajar.